Tak enten enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing diusap mulut. Nak mari mangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughalliqu 'anna biha bab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah ingkang sangat dalam muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pinaringan sehat seger waras, panjang umur berkah, saha mugi pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula panjenengan sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Orang Jawa bilang bulan ruah. Ruah. Mana itu yang medundan matur bulan Reba. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini disebutkan sebagai bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Hadis ini berawal dari pertanyaan sahabat Usamah bin Zaid. Rasul, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Rasul,
belum pernah aku melihat panjenengan berpuasa pada satu bulan seperti puasa panjenengan di bulan Sya'ban. Artinya hari-hari di bulan Sya'ban itu oleh Rasulullah banyak diisi dengan ibadah puasa, melebihi bulan-bulan sebelum, bulan-bulan yang lain. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Baina Rajabah wa Ramadan, berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini adalah bulan di mana amal perbuatan manusia itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Tuhan alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang amal saya dilaporkan, saya sedang menjalankan ibadah puasa. Begitu Rasulullah menjelaskan terkait kebiasaannya mengisi hari-hari di bulan Sya'ban banyak dengan ibadah puasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, ayyus shaum afdal? Rasul, puasa apa yang terbaik? Tentu setelah Ramadan. Rasulullah menjawab, Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Li ta'zimi Ramadan, untuk mengagungkan, menyongsong kedatangan bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, hari ini puasa sedoyo nggih. Puasa lho betul. Betul. Nek poso pripun sarapane mangke? Posone pinjing mawon Senin. Nggih. Jadi para bapak, para ibu, Sya'ban ini istimewa sekali bagi Rasulullah. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibunda Aisyah kalau tidak salah, Rasul itu tidak pernah berpuasa pada satu bulan melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Istimewa sekali. Kenapa? Ini bulan di mana amal kita baik dan buruk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ini bulan di dalamnya juga ada malam istimewa, malam nisfus Sya'ban. Tepatnya Senin malam Selasa pekan depan, bukan Senin besok, pekan depan. Seninnya lagi. Itu Selasanya kan tanggal 15 Sya'ban. Kita kalender Hijriah itu manjingnya, masuknya sejak terbenamnya matahari. Kalender Hijriah atau kalender Qamariyah. Maka malam nisfu Sya'ban itu malam Selasa. Bukan Selasa malam, tapi malam Selasa. Senin malam Selasa. Insya Allah di Senin pekan berikutnya. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Sebagaimana dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah memberikan pengampunan kepada semua makhluknya, termasuk tumateng kula kalian panjenengan jamaah Masjid Nurul Iman. Insya Allah. Maka sebagian ahli menyebutnya sebagai Lailatul Bara'ah, malam pembebasan, malam pengampunan. Malam itu malam di mana Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah taala. Makanya sebagian ulama menganjurkan membaca Al-Qur'an, surat Yasin. Kenapa harus membaca surat Yasin? Pernah kan disampaikan dalam majelis ini bahwa fadilah orang membaca surat Yasin itu asbaha maghfuran lahu. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Orang yang membaca Yasin pada satu malam, maka dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini malam memang malam pengampunan, malam nisfus Sya'ban. Maka ulama menganjurkan baca surat Yasin. Yang membaca Yasin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, terlebih di malam pengampunan, malam nisfus Sya'ban. Insyaallah jangan lewatkan kesempatan malam nisfus Sya'ban untuk memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita alhamdulillah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali illa isnain, kecuali dua golongan yang mereka tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang pertama tentu orang musyrik. Yang kedua siapa? Musyahid. Orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada orang lain. Insyaallah. Bukan benci dengan kedurhakaan yang mereka perbuat. Bukan benci dengan kejelekan yang mereka lakukan. Tapi benci dengan orangnya. Itu yang tidak dibenarkan. Bapak Ibu, orang melakukan kedurhakaan, kita nggak suka, tidak suka dengan kedurhakaannya, mantap. Tapi tidak suka dengan orangnya, tidak ada alasan. Karena kita tidak tahu orang itu suatu hari mendapatkan hidayah dan mereka mungkin lebih baik dibandingkan kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk membenci orang lain. Karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepada mereka pendurhaka. Jangan kita benci. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang. Kasihan mereka durhaka. Kita doakan agar Allah memberikan pengampunan. Allah mengirimkan hidayat kepada mereka. Sehingga Masya Allah mereka sama dengan kita, bisa duduk bersimpuh di Masjid Nurul Iman, Masya Allah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, bismillah, kita niatkan bulan Sya'ban kita istimewakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Malam nisfu Sya'ban kita istimewakan karena malam itu adalah malam pengampunan. Kecuali ada 3 golongan yang nanti ketika sudah separuh bulan Sya'ban itu sudah tidak boleh puasa. Idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban itu sudah dapat separuh, jangan puasa kata Rasul. Kecuali 3 golongan. Siapa 3 golongan ini? Satu, mereka yang memang sudah puasa dari awal. Lanjut. Yang kedua, mereka yang memang memiliki kebiasaan puasa. Kebiasaannya puasa Senin Kemis. Lanjut. Kebiasaannya puasa Daud. Lanjut. Yang ketiga, mereka yang punya hutang. Durung nyaur. Niki ibu-ibu pun nyaur apa tere? Nyaur apa? Nyaur cicilan. Masya Allah. Masya Allah. Durung nyaur kok sampun nisfu Sya'ban, sawih, gak apa-apa, boleh. Tapi kalau dari awal memang kita tidak puasa, mohon maaf, nanti kalau sudah nisfu Sya'ban tidak boleh puasa. Sesuai hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kita lanjutkan kajian kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa tumatan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, idza asabaka hammun,
ketika kesusahan itu datang merundung kamu, fakul idza asabaka hammun aw amrun, atau ada hal apapun yang menyusahkan kamu Ali, fakul, maka bacalah doa, maksudnya subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Bacanya makatan pun hafal lo tereng, ulang tereng. Bacanya memang beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, natos susah no betul? Pernah susah no betul? Masya Allah. Kalau ningali panjenengan kok ketok senang terus. Alhamdulillah. Tapi hidup itu memang ada siklus sih. Allah dawuh, wa minal ayyami nudawiluha bainan nas. Dan di antara hari-hari itu kami putar di antara umat manusia. Satu hari kita di atas, di hari berikutnya kita di bawah. Satu hari kita senang, suatu hari kita susah. Masya Allah. Ada perang Badar, simbol kemenangan, kejayaan umat Islam. Juga ada perang Uhud, di mana kekalahan, banyak mereka yang gugur di medan perang. Masya Allah. Akhirnya antara lain ada petikan ayat ini yang diturunkan oleh Allah. Wa minal ayyam. Dan di antara hari-hari itu nudawiluha, kami putar bainan nasi, di antara umat manusia. Ada saatnya menang, juga ada saatnya kalah. Ada saatnya senang, juga ada saatnya susah. Berarti natos ngalami susah ya? Susah napa? Gak ada duit napa? Insyaallah yang mari alhamdulillah makmur sedaya nggih. Alhamdulillah. Mila masyaallah dalam kiringan nasihat sebagian guru itu dikengken napa mau surat Alam Nasra supaya dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan urusannya oleh Allah, dimudahkan maksud kula. Dan Masya Allah ketika ada kesulitan, kemudahan itu segera datang. Dibaca, khususnya setiap selesai ibadah salat kalau sempat, Masya Allah baca Alam Nasra. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah. Bapak Ibu, dalam latas maus sebagian teks dalam buatan pirsa, apakah ini sabdanya Rasulullah atau maqalatul ulama atau sahabat atau sinten dalam buatan pirsa. Latas maus dalam man qara'ah alam wa alam salima min alam. Man qara'ah alam wa alam salima min alam. Orang yang membaca alam, alam nopo, alam nasr, wa alam nopo, alam tarokaifa, salimah, maka dia akan selamat, aman min alam, dari penyakit. Khususnya yang warid dari para ulama dibaca pada sholat qobliyah subuh. Pada sholat qobliyah subuh.
sebetulnya yang mansus dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah qabliyah subuh itu baca surat apa? Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qabliyah subuh itu sunnatul Rasul, Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qabliyah subuh, sanis subuh. Subuh kok Qul ya ayyuhal kafirun. Subuh ni ora tak tahu. Nah, terus kan dalam aturakan Bapak Ibu, Rasulullah itu salat, sahabat-sahabat belum mengenal siapa yang ada di sampingnya. Selesai salat sudah rada padang. Sahabat sudah mulai tahu, oh ini si A, oh ini si B. Artinya apa? Betapa panjang salat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki wau sebetulnya salat subuh kurang panjang. Tapi kula kuatir jenengan grundel. Ketahuan. Kula saya punya jamaah ibu-ibu sampun sepuh. Ngulan subuh kalau tidak ada kegiatan ngaji keluar ngimami di masjid Istiqomah di tinggi masjid celak saking dalam kula. Kalau tidak ngisi di luar nggih kadang kayak kepingin makmum ngoten nggih masjid teng salat teng Masjid Al-Akbar teng Istiqomah. Lah niku enten ibu-ibu sing matur kula, mantun salat mau pulang datang. Ustaz, ojo suwi-suwi nek ngimami. Nggih. Napa Mbah? Dengkulku ilu gak kuat. Masya Allah, teng mriki nggih ngoten nggih ibu-ibu mriki kuat lho mboten dengkul. Kuat nggih? Alhamdulillah. Selesai itu. Nek jenengan mboten kuat, matur mawon, mangke tak ganti inna ataina. Masyaallah. Jadi para bapak, para ibu, dalam sebagian riwayat, mohon maaf, saya tidak bisa menyatakan itu hadis karena dalam boten semerap. Saya baca itu di dalam kitab I'anatut Talibin. Man qara'ah alam wa alam salima min alam. Orang yang membaca alam nasyrah dan membaca alam tara kaifah, maka dia akan selamat, aman min alam dari penyakit. Monggo dimaus kapan? Oh, mau dibaca pada saat sholat qabliyah subuh, monggo. Atau mau dibaca pada saat sholat maghrib, sumong. Alam wa alam. Alam nasyrah dan alam tarkaifah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, banyak dalam hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kula kalian panjenengan sedang dirundung susah, ngoten nggih. Tapi kadang memang susah niku moro-moro teka ngoten nggih. Enggak ada apa-apa, kadang-kadang tiba-tiba susah. Sumpek. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan Rasulullah pernah mengalami kesusahan yang luar biasa. Kapan? Bahkan tahun itu disebut dengan tahun susah. Pada saat Rasulullah tahun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kan diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan dari Rungkut Harapan ke Sengkaling, betul. Dari masjid ke masjid. Itu namanya perjalanan spiritual. Saestu. Nek jenengan kepengen seneng, merefresh kepenatan, teng pundi? Teng Selekta, tambah susah. Tambah susah. Saestu tambah susah. Duwe entek soalnya. Masya Allah. Rasulullah itu nggih rekreasinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke surga. Suwan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek susah pripun? Ke Masjid Nurul Iman.
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dirundung sesuatu yang menyusahkan, susah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini yang paling mudah. Rafa'a ra'sahu ila sama. Rasul menengadah ke atas. Masya Allah, susah, enten nopo. Menengadah. Haula wala quwata illa billah. Faqala, lajeng Rasul maus, subhanallahil azim. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah, sumpah. Subhanallahil azim. Dalam sebagian riwayat sambil menunjuk. Subhanallahil azim. Mengenang. Kenapa menengadah ke atas? Qiblatud doa. Sama dengan ketika kita salat, mana kiblat salat kita? Masjidil Haram, Ka'bah. Kalau kita berdoa, badan kita menghadap ke Masjidil Haram, tapi tangan kita ditengadahkan ke atas. Tapi ojo dukur-dukur niki kedukuran kula niki. Sejajar dengan pundak. Kecuali emergensi, darurat boleh. Ya Allah. Boleh. Tapi kalau doa sehari-hari cukup sejajar dengan pundak. Jadi para bapak, para ibu, salah satu amaliyah Rasulullah ketika dirundung susah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Menengadah ke langit dan membaca subhanallahil azim. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu yani wa sallama masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna thumma yaqul bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazana. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Semalam saya juga cari di kitab yang lain, ternyata ada di kitabnya Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Bapak Ibu, kata sahabat Anas. Ini sahabat Anas yang matur. Sahabat Anas itu sahabat yang melayani keseharian Rasulullah. Jadi beliau masih sangat muda. Oleh ibundanya diserahkan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus melayani keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang private terkait Rasulullah, siapa yang tahu? Kalau bukan istrinya, sahabat Anas. Kenapa? Karena sahabat Anas ini yang sehari-hari bersama Rasulullah. Gimana Rasulullah dahar, gimana Rasulullah mohon maaf masuk ke kamar kecil, gimana Rasulullah siram. Itu sahabat Anas tahu. Hadis-hadis terkait dengan itu banyak dari sahabat Anas. Para bapak, para ibu, dalam hadis riwayat sahabat Anas, meskipun mungkin tidak selalu, nah terus karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, Rasul menika salat, selesai salat, yakni wasallama, salam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masaha jabhatahu. Rasul mengusap kening. Mohon maaf, ini dalam hadis ini, mungkin dalam hadis lain bukan. Rasul mengusap kening. Biyadihil yumna, dengan tangan yang kanan diusap keningnya. Sanis mulut, sanis. Lah enten enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
sing diusap mulut. Nak mari mangan ini. Rasulullah SAW yang diusap kening, jabhah. Summa yaqul, lajeng Rasulullah maus, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib, ya Allah hilangkan ya Allah anni saking kaula ya Allah alhammah, rasa susah ya Allah, hilangkan kesusahan kula ya Allah. Wal hazan, sedih, susah, gelisah, ya Allah hilangkan ya Allah. Gantilah dengan kelapangan, kelancaran. Amin Allahumma amin. Ini diantara doa Rasulullah setelah sholat. Jadi para bapak, para ibu, doa-doa Rasulullah itu kan himpunan dari banyak hadis. Ada hadis Rasulullah habis salat baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada hadis Rasulullah habis salat baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada hadis Rasulullah pesannya kepada sahabat Mu'adz, la tada'anna ya Mu'adz, jangan kamu tinggalkan Mu'adz setiap selesai salat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada doa Rasulullah habis salat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Ada doa Rasulullah habis salat membaca ayat kursi. Ada doa Rasulullah habis salat membaca Al-Ikhlas. Ada doa Rasulullah habis salat membaca tasbih 33, alhamdulillah 33. Itu sebetulnya himpunan dari beberapa hadis dikumpulkan jadi satu lalu dibaca semuanya oleh kita-kita. Apunten. Termasuk di antara doa Rasulullah nih. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan ya Allah rasa susah. Ben gak murung, di sawang kok sumpek. Wajahnya kan, yang sumpek kan kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Masya Allah. Kok ketok murung, kok gak duduk ya. Ngapun, la haula wala quwata illa billahil azim. Baca doanya Rasulullah. Baca ini doanya Rasulullah. Allahumma azhib anil hammah wal hazan. Ya Allah, hilangkan ya Allah dariku rasa susah, rasa sedih. Mungkin panjenengan sedang susah, sedang nopo. Salat 2 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu jika menghadapi sesuatu yang genting, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salat 2 rakaat. Baca sehabis salat, setelah salam, usap keningnya, baca nih. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hammah wal hazanah. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Insya Allah Ta'ala. Jadi para bapak, para ibu ingkang sedaya muliakan, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah, menawi pas susah, dirundung masalah, supaya segera ada penyelesaian. Masya Allah, apa yang dibaca? Ada banyak hadis, antara lain pesan Rasulullah kepada Imam Ali, Subhanaka Rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, anta Rabbul Arsyil Azim. Itu doa dari Rasulullah. Ada doa yang lain, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ya Allah, tidak ada kemudahan
kecuali hal-hal yang panjenengan jadikan mudah. Yang mudah-mudah itu hanya karena oleh Allah dikasih mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, jika engkau yang berkenan, susah menjadi senang. Sulit menjadi mudah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hafal lo betul? Hafal lo betul? Ini doa mudah sekali kok ini. Sering dibaca ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memberikan kemudahan. Dan Engkau jika berkenan, Engkau yang membuat sesuatu yang sulit jadi mudah, susah jadi senang. Insya Allah Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, niki dalam pikantuk WA saking Ustaz Iskandar, ada beberapa pertanyaan, sampai 4 niki pertanyaan. Cake takut nih. Boten dibagi pertanyaannya saja nih, yang satu kali kula dan pinjing kali Ustaz Sinten. Masya Allah. Ustaz selesai sholat lupa hitungan zikir, nyekel tasbih tapi tasbih lepas, ngantuk. Niku kula niku. Nggih sering kula ngoten. Nggih ngapunten. Bapak Ibu nek saged memang harus kita biasakan punya wirid setiap hari. Khususnya utamakan wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohin apa? Niki contoh wirid Rasulullah. Setiap hari kalau pagi mau senopo? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, atau tidak pakai yuhyi sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pinten? 100. Kirang dong. 100 kirang dong. Nggak betul. 100 dari Rasulullah itu. Paling buatan 10. Oke. Saya baca dalam sebagian itu antara al-awrat al-waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Atau mohon maaf nopo membaca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Bapak Ibu, pas membaca wirid, zikir, tasbih lepas. Mergo napa? Ngantuk. Kadang ngeten, selalu imbuh pira. Ngawur. Pripun misalnya zikir kados ngoten. Sebetulnya Bapak Ibu, karena ini tidak prinsip, tidak terkait dengan misalnya ngantuk, lali jumlahnya rakaat salat, itu kan prinsip. Misalnya kula jenengan lupa, ini 3 apa 4, ini 3 apa 2, maka gimana menurut hadis Rasulullah yang kemudian dirumuskan oleh ahli fikih? Bana alal aqal, ambil yang lebih sedikit. Misalnya ragu, ini 4 apa 3, ambil yang 3 aja. Kenapa? Yang 3 ini pasti, yang 4 masih diragukan. Nah, pripun kalau misalnya wiritan
Sebetulnya nggak prinsip. Orang wiritan itu la haula wala quwata illa billah. Misalnya, mohon maaf, panjenengan habis sholat tasbih 33. Oh, kok lebih? Nggih boten napa-napa. Nggak apa-apa juga. Cuma kita ikut 33 itu karena hitungan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ada sir, ada rahasianya, ada maziyahnya, ada keistimewaannya di balik angka 33. Pangapunten, dalam boten pirsa. Kenapa harus 33? Kenapa harus 34? Ketika Allahu Akbar dalam sebagian riwayat bukan 33, tapi 34. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam batan pirsa, angka-angka itu kenapa harus 100? Kenapa 33? Kenapa Allahumma ajirni minan nar itu kalau habis subuh 7 kali? Boten nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kalau habis subuh 10 kali. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak tahu kenapa harus 7, ada yang 10, ada yang 4, ada yang 4. Betul. Itu semua tentu ada sir, ada rahasia di balik angka-angka itu, dan mungkin kita tidak sampai ke sana. Kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikut apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Kita ingin sesuai dengan hitungan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Oh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setiap pagi berapa? 100 kali. Pas baca tasbih lugur ngantuk. Lah pripun? Jadi kira-kira lah pripun mboten nggih. Oh ngeten iki pripun ngeten iki. Nggih kira-kira lah. Kira-kira iki lugur biasa lugur. Tahu tak? Iki sing tasbih sing di bawahnya ini yang pas di bawah tangan ini mungkin. Jangan kalau misalnya masya Allah masih ragu, ya ditambah. Kan tidak prinsip. Jadi lebih nggih alhamdulillah, kurang juga tidak masalah. Berbeda dengan sholat. Beda dengan sholat. Mboten pun Ibu misalnya panjenengan ada masalah terkait itu, jenengan perkirakan sesuai dengan keyakinan panjenengan. Mana jumlah yang panjenengan yakini? Oh saya yakin wis 100, nggih sampun. Kemudian share kajian-kajian di status WA. Apakah boleh? Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, orang yang menunjukkan orang lain terhadap kebaikan, falahu ka ajri fa'ilihi, apa mislu ajri fa'ilihi au kamaruya, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang mengamalkan itu. Misalnya alhamdulillah dalam wau berbagi dengan panjenengan terkait nopo keutamaan malam nisfus Sya'ban. Lajeng panjenengan pirsa melalui kula tahu melalui hadis yang tadi dibaca, akhirnya panjenengan mengamalkan, seakan dapat pahala sama dengan pahala yang panjenengan dapatkan dan tidak akan mengurangi pahalanya panjenengan. Jadi itu fadilah, keutamaan orang berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Masalahnya kadang, mohon maaf, kita itu di statusnya orang, di WhatsApp, Facebook, Instagram, atau apalah namanya, kadang itu kita angger copy paste. Tanpa kita baca, tanpa kita teliti, ini benar apa enggak? Ini siapa yang menulis? Ini hadis ini benar apa enggak? Kita kan tidak tahu. Mohon maaf, para bapak, para ibu, dalam latos di masjid ini
di channelnya Nurul Iman ini saya berceramah terkait dengan keutamaan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Lalu dia nulis di bawahnya, mungkin dia hadis berapa hadis. Saya lihat apa yang dia tulis, riwayat ini, riwayat enggak ada itu. Jadi kadang orang itu hanya nggak suka, tidak cocok dengan ini, terus dia bikin ini riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Padahal saya cek di dalam kitabnya, nggak ada itu. Loh, atasnya itu nih gitu. Mohon maaf, hati-hati. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran, akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu perlu di zaman sekarang. Nggih. Tabayyun itu perlu. Apa itu? Klarifikasi. Konfirmasi data. Ini benar tak? Apa yang ditulis dengan sumbernya benar apa enggak? Jangan-jangan salah. Maka sumunggo berbagi kebaikan itu luar biasa. Bahwa kebaikan itu harus dibagikan. Kebaikan itu harus didakwahkan. Masalahnya Bapak Ibu yang diperintahkan berdakwah itu bukan semua orang. Siapa yang diperintahkan dakwah? Ummatun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok orang. Siapa mereka? Tentu yang punya kapabilitas di bidang itu. Bukan semua orang. Ada tulisan begini di-share. Bagus dalam rangka kita berbagi kebaikan. Tapi isinya niki panjenengan pelajari. Leres ta? Betul. Oh benar. Kenapa? Sesuai dengan sumber aslinya. Alhamdulillah. Kopi kirim. Oh angger ngopi mawon. Nek teng warkop boten napa-napa. Asal bayar. Ngapunten. Tetapi kalau itu terkait dengan kajian, dipelajari dulu. Dipelajari benar apa tidak. Saestu. Mohon maaf apalagi di zaman sekarang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, perlu panjenengan baca, perlu panjenengan teliti, nggih. Kalau bisa konfirmasi data, terus apa ndak tulisan ini dengan sumbernya? Perlu itu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa yang kita share ini adalah benar-benar kebaikan. Jangan-jangan bukan kebaikan. Mohon maaf. Akhirnya hanya adu domba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga share kebaikan, berbagi kebaikan itu luar biasa. Panjenengan akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan kebaikan itu. Tapi kebaikan itu kalau masih berupa tulisan atau apa, fahami dulu, pelajari dulu, habis itu kalau sudah oke, di-share. Jangan angger kopi pasta. Yang ketiga, pengapunten Ibu nggih dereng mantun niki pertanyaannya niki. Niki kata. Napa yang ketiga keempat niki berikan sama yang lain mau? Apakah boleh saya berputus asa saat kelelahan beribadah? Apa boleh saya berputus asa saat kelelahan beribadah? Tadi lupa zikir dan berdoa. Oh, ngoten. Nggih, ngoten. Ngapunten. Bapak Ibu, kondisi spiritual manusia ini kan memang berubah-ubah. Makanya ada doa dari Rasulullah itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Kalau dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau selewengkan hati ini. Bapak Ibu, kadang kan kita habis sholat, Masya Allah, hati ini betul madep, nggak bisa madep. Mau doa, nggak madep hati ini, nggak bisa. Kalau doa sekedar membaca teks doa bisa. Oh, kalau hanya sekedar baca teks doa itu gampang. Tapi doa yang estu nyuwun, minta kepada Allah, bahwa hati kita ini memang benar-benar minta, lisan kita ini benar-benar minta, karena kita memang benar-benar butuh kepada Allah, sehingga doa itu benar-benar ekspresif, tidak sekedar keluar dari lisan. Tapi kan tidak setiap saat bisa seperti itu. Kan kita mau doa, gak nyambung, gak konik. Ya wis lah, pasrah kali Allah, ngapunten. Bapak Ibu, dalam kajian hikam memang jadi sebagian ulama, Bapak Ibu, ketika mereka itu sedang Masya Allah, konek, sambung, mereka doa kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi ketika mereka sedang tidak konek atau sakit nyambung sama mereka, ya sudah, berserah diri kepada Allah. Bukan putus asa, berserah diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kenapa? Mau berdoa, kondisi spiritual kita, ahwal namanya, kondisi hati kita enggak konek. Jadi nggak natos loh, betul konek, betul nyambung. Kadang kita paksakan tak konek-konekan, nggak nyambung. Ngapunten. Memang seperti itulah. Ya muqallibal qulub. Allah yang maha memutar balik hati kita itu. Seperti apa kondisi spiritual kita, itu Allah yang maha memutar balik hati kita. Di saat kita konek, engkau doa. Di saat kita tidak konek, nggak bisa kita doa. Insya Allah gak nyambung, nggak bisa benar-benar ekspresif itu nggak bisa. Ya sudah, pripun, pasrah pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pripun mah? Mau doa nggak bisa, mau beristighfar nggak bisa. Kan istighfar saja, mohon maaf. Orang istighfar itu minta pengampunan apa baca astagfirullah. Nah, bener loh. Ada orang baca istighfar sekedar baca astagfirullah, tidak minta pengampunan. Astagfirullah. Nek mau cocok. Ada orang baca istighfar tidak sekedar baca, tapi benar-benar memohon pengampunan kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu, orang-orang sufi tepatnya, para sufis itu kalau pas lagi boten connect, pripun? Ya sudah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Teng mriki ini boten connect, boten nyambung. Karena memang hati manusia itu berputar. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, terutama yang tanya, boten konek, boten sakit napa, pripun? Berserah diri kepada Allah. Bukan putus asa, berserah diri kepada Allah. Sama dengan ketika, mohon maaf, para sahabat ditenteni oleh orang-orang munafik di Madinah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Secara usaha sudah tidak mungkin kan, pripun? Ya sudah, berserah diri pada Allah. Contohnya sinten? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, secara lahiriah sudah tidak memungkinkan. Apa usaha yang bisa dilakukan? Mohon maaf, api sudah berkobar. Apa doa Nabi Ibrahim? Hanya dua kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, Allah yang maha mencukupi saya. Pasrah pada Allah, Allah
zat sebaik-baik yang dipasrai. Apa yang terjadi? Api yang panas menjadi dingin. Sejatinya bisa membakar, justru menyelamatkan. Berserah diri kepada Allah, bukan berputus asa. Kemudian yang keempat, pasrah sepenuhnya atas qada dan qadar. Enggak, memang harus yakin. Para bapak, para ibu, al-jawarih ta'mal. Fisik bekerja, tapi al-qulub tatawakkal. Kita kerja, wajib, diperintah oleh Allah. Apalagi kita punya istri. Ojo macam-macam, gak boleh ke masjid. Gak boleh ke masjid, wiritan terus pasrah tawakal pada qada dan qadar. Disawat karo bojo jenengan. Termasuk Abdul Qadir niki saestu nggih. Nggih karo golek jamaah tunggu-tunggu kantor umroh. Umrohnya ibadah nggih. Jadi semua proses menuju ke sana itu adalah kerja nggih. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, la haula wala quwata illa billah. Pasrah pada Allah, leres, yakin pada qada qadar, wajib karena itu adalah rukun iman. Tapi al-jawarih, fisik kita ta'mal, harus bekerja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Fa'idha qudiyatis salah, ini pun mantun salat, fantashiru fil ardi, menyebarlah di muka bumi. Yang ke kantor, ayo ke kantor. Yang ke pasar, ayo ke pasar. Yang ke kampus, ayo ke kampus. Yang ke sekolah, ayo ke sekolah. Ojo mari salat meneng wiritan toh. Ka ono beras teko dhewe niku. Nggih diparani. Nggih, niki Allah yang dawuh. Wau pun di maus ayatnya. Fa'idha farauta fansab. Empun sholat sudah selesai. Fansab, maka berpayahlah. Payah dalam berzikir, payah dalam berdoa, payah dalam berusaha. Ngoten. Bukan fa'idha farauta farqut. Mantun sholat turu ngoten boten. Fa'idha farauta fansab. Bapak Ibu, terhadap qada qadar, hati kita wajib iman. Hati kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi fisik kita harus berikhtiar. Nah punten, benar. Nek wayai warak, Allah yang bikin warak. Tapi ini sego niku mboten dipuluk. Kaisok sego ora mlebu dhewe. Nggih betul. Yang memberikan kesegaran itu Allah. Tapi nek tuyo niku mboten dilak. Kaisok mlebu. Nggih. Mila dalem sering matur niku kali kanca-kanca, enggak ono duwe ora mlayu dhewe nang omah atusan mboten enten. Yo dijemput. Mergo napa? Itu perintah Allah. Fantashiru fil ardi. Maka ketika Rasulullah pinara kalian para sahabat, di balik bukit itu ada seorang anak yang masih energik, masih muda energik. Lalu ada sahabat yang matur ngeten. Wa hadzal rajul law kana shababuhu wa jaladuhu fi sabilillah. Cilaka hari. Kalau saja usia muda, energinya itu diperuntukkan membela agama Allah. Apa kata Rasul? La taqulu dzalik. Kamu jangan bilang gitu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi. Kalau dia kerja untuk dirinya sendiri. Kerja. Hatinya tawakal kepada Allah, hatinya yakin pada qada qadar, tapi fisiknya kerja. Kalau dia kerja untuk dirinya sendiri, liyakfiha wa yu'niha 'an nas, agar cukup tidak bergantung pada orang lain. Fahuwa fi sabilillah. Itu kerja, itu ibadah kata Rasulullah. Fi sabilillah. Wa innahu in kana yas'a.
ala abawaini dha'ifaini au dzurriyyatin di'afin fahuwa fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk kedua orang tuanya yang sudah lansia atau anak-anak yang masih belum berdaya, sabilillah kata Rasulullah. Wa in kana yas'a takatsuran wa tafakhuran fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau kerjanya itu hanya numpuk kekayaan, pengen sugih, omahe megong-megong, mobil mewah, bojone telu, ayu-ayu. Jenengan sih kepengen Pak. Wis boten ngatasi gitu ane. Mbah, jenengan sih ngatasi to, Pak. Ngapun. Jadi yakin pada kodok kodar itu di dalam hati. Milo ulama matur al-qulub tatawakal. Hati harus tawakal. Wal jawarih ta'mal. Tapi fisik harus bekerja. Ngoten nggih. Apa yang harus diyakini secara teologis kita yakini. Tapi apa yang kita lakukan sebagai ikhtiar juga harus kita lakukan. Ngoten. Jangan difahami wis pokoke tawakal, kak mangan ngumpul napa. Nggih. Mangan ora mangan sing penting ngumpul. Ya enggak mangan temenan. Ngapunten. Muga manfaat sarangan hidayat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.